Nah, terus kalau di pohon randu gumbolo ini kan sering terjadi itu seperti sinar atau api yang berkobar di atasnya. Logika itu tidak masuk akal. Kacarita duk jaman kawuri kang bebodro ing dusun punika yai kawit kang asmane Gilo Tagomo Hindu kitab beda ingkang kaesti anem randu gumbolo kinarya samsa tematuwa sumber toya migunani tumrap bebrayan sami katelah dusun kawe. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat SMC Explore dimanapun berada. Kali ini saya bersama kameramen Pak Deopi di belakang saya gantian berada di kampung Kawedan Bangun Kerto nggih Pak, Ya. Turi Sleman. Dan kali ini saya bersama Pak Sukarti nggih Pak. Beliau tokoh di kampung Kawedan. Ini Pak, saya mau bertanya tentang keberadaan pohon di seberang sana di area pemakaman. Ya. Itu pohon apa Pak? Randu alas. Yang satu ada Satu pohon preh. Yang besar tinggi pohon pule. Boleh. Jadi teman-teman, di area pemakaman di belakang sana tuh ada 3 jenis pohon besar. Pohon besar itu teman-teman, nanti kita lihatkan videonya. Di sana ada pohon randu alas, pohon pule, sama pohon preh ya teman-teman. Ya. Untuk pohon yang paling besar saya lihat itu pohon randu alas. Randu alas. Itu ada ceritanya yang bersangkut pautkan dengan dusun Kawedan ini. Kawedan. Ya. Ini ceritanya waktu zaman dahulu di sekitar wilayah ini merupakan kerajaan Mataram. Itu kalau waktu itu kerajaannya namanya kerajaan Medang Repoh itu. Kerajaannya itu waktu itu berupa itu seperti Candi Boko itu. Waktu itu mau digali itu lah, di Bolduser itu banyak sekali altar gitu, Artefak gitu. iya, ditata gitu loh. Iya. Seperti Boko itu agamanya Hindu. Oh, berarti dulu di sini mayoritas Hindu ya Pak? Hindu. Mas Owi bisa sini duduk sama saya. Nah, ada seorang ahli agama gitu, yang menguasai kitab Weda. Beda. Ya, namanya Ki Kawit. Kawet. Itu untuk makam Ki Kawet apakah di Ada nanti di sana? di sana di dekat pohon pule. Ki Kawit itu diberikan oleh raja untuk mengajarkan agama itu, karena Hindu kan dengan kitab Weda. Weda, maka diberikan daerah di sini itu tadi dijadikan suatu padukuhan kedusunan, sehingga itu disebut namanya itu desanya Kawedan, diambil dari Ki Kawit yang mengajarkan agama Weda. kitabnya Weda. Kalau orang itu kemana, ke Kawedan kan gitu, terus lama-lama jadi Kampung Kawedan. buktinya dengan adanya agama Hindu itu makam-makam itu juga menanam
ciri agama Hindu itu menanam pohon randu waras itu. Oh ya teman-teman, jadi Iya. setiap wilayah kalau ada penyebaran agama Hindu tuh tokohnya menanam sebuah pohon randu Iya, ya, sebab randu itu merupakan sumber penghidupan. mengandung banyak Iya, air ya. Iya, itu nanti akan tumbuh air. Contoh di selatan di Segan juga ada, Iya. di Cibuk. Ya. Nanti mungkin yang masih sekarang ada itu Borobudur. Yang ada candinya itu mesti didirikan itu, karena itu merupakan simbol penghidupan. Waktu itu zaman Mataram kuno. Itu Pak, di akar pohon yang besar itu kan ada cowek, ada bekas kembang, itu biasanya untuk Itu jarak. sekarang itu dipakai orang yang sering bertapa. oh ada Pak. Iya, Sesireh. iya sejire. Apakah setiap setahun sekali ada Enggak, khusus? Nggak ada. enggak. Tradisi Kalau khusus nggak ada. tradisionalnya merti desa. Nah, berarti desa itu apa berhubungan dengan pohon itu juga? Ya hubungannya hanya itu, kita ditinggali wilayah seperti ini, masyarakat saling istilahnya itu menghormati lalu melestarikan gitu. Jadi hubungannya gitu, kita mendapat tinggalan dari para leluhur seperti di Kawit itu kita ikut mengadakan istilahnya kan merti desa itu. Terus satu lagi Pak, karena Ya. ini kan nama kampungnya Kawedan. Kawedan, Itu berasal jadi dari kitab Beda. Beda. Ya, Itu dari Kiai Kawit ya, yang mengajarkan kitab Beda. Beda Dan itu berhubungan dengan agama. Hindu. Nah, ini pertanyaan untuk sekarang Pak De. Ya, Kan zaman sekarang kan banyak sekali dengan yang beragama Muslim ya sekitarnya. Iya. Apakah masih ada penduduk di sini yang Masih memeluk. Hindu. nah, Enggak, Enggak ada. enggak ada. kita lanjut lagi ya pertanyaannya, ini Ya. masih seru sekali untuk mengungkap apa Mas Sopi tentang apa Sejarah. sejarah pohon. Kenapa bisa disebut Randu Randu Gumbolo. Gumbolo? Ya, randu biasa, nama tanaman itu randu. Gumbolo itu besarnya itu. Kan randu Gumbolo itu memaknai randu yang Besar. besar. Itu kalau diukur itu lingkarannya ini loh. Ini saya ukur pakai meteran roll 11 meter 87. Itu untuk paling bawah ya, Enggak, lingkar atas. di atas sih. di atas akar ya teman. Iya, Jadi kalau- bentuknya pohon gini ya, yang Iya, diukur yang ini. pakatnya yang gini ya. Iya. Kalau bawah itu coba saja, kalau enggak percaya datang di sini orang 20 sebesar Anda. Bergandengan tangan ya. Enggak cukup itu. Itu berulang kali dipraktekkan. Dan dikatakan oleh orang yang sering ke sini, ada orang dari Irian, Dayak, Sumatera. Itu dulu waktu datang ke tempat saya tanya, pohon besar itu dia ya hanya biasa bang, pohon besar. Setelah melihat itu dia juga heran sekali. Kok ada pohon yang begitu besarnya, di tempat yang belum ada yang sekian. Nah itu setelah melihat pohon itu ke sana, itu dia heran, takjub. Nah, selanjutnya Pak De, Iya. pertanyaan selanjutnya itu tentang hal mistis, apakah ada di sana? Ada banyak sekali mistiknya, mistik yang terjadi. Orang-orang yang sering keluar malam sering melihat di atas pohon itu api yang entah bulat-bulat itu. Bisa disebut banaspati ya? Bukan, Bukan. itu api besar. Itu kalau malam di atas pohon. Dan kalau orang yang tahu mistik banyak sekali ada pusaka. Oh iya Pak, ini pernah dengar kisah menurut warga sekitar ya? Itu Oh, malam ada. hari. Itu ceritanya Enggak malam, malah siang. malah siang. Oh, ceritanya Pak? Nah, waktu itu kan di sini dilombakan dusun Kalpataru. Beritanya kita
didatangi oleh tim-tim dari Jogja dan itu di pohon itu. Waktu itu timnya ada wartawannya dari Kompas dan apa itu. Dia kan moto itu enggak keluar Gambarnya. iya Gambar pohon atau gambar pohonnya itu foto enggak keluar? Terus ngomong saya, "Bah, kok enggak dapat di foto ya?" "Dapat. Loh, kamu baca doa minta pada Allah." Nah, terus dapat. Nah, terus omong-omong di situ itu ada apanya toh Mbak di sini? Kalau roh halus itu memang ada. Kalau kita udah dapat melihat banyak sekali di sini itu. Di sini merupakan kerajaan lembut. Ya, kembali lagi ke pohon randu kumbolo tadi, Pak. Mistis kan ini masih berbeda. Banyak mistisnya. mistiknya itu. Sosoknya, Pak, seperti apa? Selain api tadi. Orang sini itu kalau panen itu orang yang di gunung sana dulu lihatnya itu hanya di pohon itu. Pohon itu tampak ditumpuki seperti padi gitu. Jadi orang gunung sana kan terus ke sini cari padi dengan menukarkan ya ada jambu, ada kimpul, ketela itu ditukarkan. Iya. Nah, kalau saya tanya kok dapat lihat kalau sini sudah panen? Oh, dilihat dari itu pohon randu alas udah kelihatan kuning tumpuan padi gitu. Itu orang sana yang wong ini kalau dilihat dari kali orang ya tampak kok. Apanya? Randu alas itu. Berarti paling tinggi dari Iya. yang lain. Pohon yang lain. Iya kelihatannya itu Besar. besarnya itu lumjungnya. Itu di situ ada yang menunggu itu apa ya namanya jinnya itu Purbowangi. Oh iya, teman-teman, ternyata Pak Soekardi juga menulis buku tentang pohon randu kumbolo ya. Tentang ceritanya ini bukannya randu kumbolo. Judulnya nih kumpulan cerita rakyat desa Bangunkerto, dan di sini ada satu tentang desa Kawedan. Nah, ini Yang ini lagunya gini menceritakan janda gulo. Judulnya Adepi Desa Kawedan. Madegi berdirinya. Coba Pak, kita pengen dengar. Ya, ini pas cerita yang berkaitan dengan nama dusun Kawedan. Kacarita duk jaman kawuri kang bebodro ing dusun punika Yai Kawit kang asmane Gilo Tagomo Indu kitab beda ingkang kaesti nanem randu kumbolo kinarya song-songku tematuwa sumber toya migunani tumrap bebrayan sami katelah dusun Kawedan. Jadi saya ceritakan sekali ya. Ceritanya waktu zaman dulu itu di sini merupakan kerajaan dulu. Oleh raja itu ditunjuk seorang ahli agama bernama Kiai Kawit itu untuk mengajarkan agama Hindu di daerah sini berpedoman kitab Hindu itu agama Hindu kitabnya namanya Weda. Dia lalu menempat di dusun ini menanam sebuah batang pohon diberi nama randu kumbolo. Lalu dusun ini
kok dijadikan guru itu apa? Banyak sekali yang jadi warganya jadi guru karena Ki Kawit itu merupakan guru, sehingga anak turun cucu-cucu di sini semuanya banyak yang bekerja jadi guru. Nah, makanya disebut kampung Guru. Ternyata lagunya mantap. Itu tembang apa ya? Dandang Gulu. Dandang Gulu. Oh ya, Jadi Pak. apa? Pak Soekardi menciptakan lagu itu dengan maksud dan tujuan apa, Pak? Tujuan saya biar mudah. Sebab kita tanya waktu itu bagi orang-orang yang lebih tua dari saya. Kalau saya tanya dari mana asal usulnya desa Kawedan, semuanya tidak dapat yang berikan penjelasan. Terus saya itu melihat-lihat keadaan kanan kiri gitu dong, karena di sini itu banyak yang itu peninggalan zaman dulu Candi seperti ya? candinya kan desanya di sana candi yang itu, terus ada Canggal, terus ada Candi Kurangan, kan dasarnya itu. Terus ada orang yang apa Ya, istilahnya dengan batin itu melihat yang namanya Ki Kawit itu pakaiannya itu putih-putih seperti sorban haji itu, tapi bukan haji itu dulu sering orang yang sering tirakat di sana melihat itu Ki Kawit itu. Nanti kalau mau lihat makamnya sana, diantar ya, Pak? ya, sana ini kan sulitnya mau mengambil misalnya pusaka ini. Kalau ditempati di sini lari ke sana. Sana di sawah kan ada pohon yang juga istimewa, Oh, kenapa? pohon peloso. Jadi dari dulu itu nggak pernah tambah besarnya itu berapa, enggak. Cuma segitu Musuh aja. itu terus, tapi terus ada di situ. Itu juga ada sejarahnya. Nah iya itu berkaitan dengan sini. Kalau pusaka itu mau diambil di sini, Sudah pindah ya ya ke sana. Nanti ke sana pindah sini, jadi sulit. Yang sana yang sebagai penunggunya itu loh harusnya namanya Ki Gudril. Oke teman-teman, nanti kita akan ke sana, kita lihat lokasinya seperti apa ya teman-teman. Iya, Oh iya, makam kenapa itu. kok Ya, makamnya udah nggak dipakai ya? ya. Kenapa? Ini karena di sini tuh banyaknya mata air, jadi situ itu kalau untuk memakamkan itu apa menggali semeter saja sudah keluar Oh, mata dari- air. dari Jadi, sisi geografinya ya? iya, jadi sulit sekali loh. Kita kasihan lebih dia. Terakhir Pak digunakan untuk pemakaman 63 1963. ya, Itu terakhir. pindah sana. Ya. Sana dicarikan tempat yang gak kering loh, tapi ya nyatanya Tetap berair. kalau ke sana yang gali apa agak dalam itu sudah Nyetok ya? banyak air ya. Karena kan di sekitar sini kan ada pohon randu besar itu mengandung banyak air ya Mas. Pasti Tapi kadang- istimewanya gini loh, akar itu kan demikian. Hmm. Itu kalau logika itu kita gali mesti akan kena akar. Hmm. Tapi kalau orang itu apa Yang perilakunya waktu hidup itu Tabiat ya. iya itu ya ndak ada Lancar-lancar aja saat Iya. penggalian makam ya. itu. Jadi nek dipikir gini itu logika ndak masuk akal wes. Logika. Logika itu ndak masuk akal. Mbok di sini ada akar ke sana, itu mesinnya kan ke sana, nggak mungkin digali. Tapi kalau orangnya yang mau dimakamkan di situ, baik itu ya nggak pernah. Jadi itu untuk mengingatkan kehidupan kita. Jadi kita hidup itu janganlah selalu menyombongkan diri ya. Selalu ingat pada Allah.
Ya teman-teman, di sana dulu ada makam yang terakhir digunakan tahun 1963. Itu kenapa dipindah? Karena dulu saat setiap penggalian makam ya, itu keluar air. Dari segi geografisnya udah kurang masuk penggalian ya. Selain air itu ada ketemu akar. Oke teman-teman, kita lanjut ke lokasi seperti apa pohonnya. Ayo kita ke sana teman-teman. Ya, boleh. Oke Pak De Budeko, kita sedang melakukan perjalanan ke lokasi pohon. Dan dari sini pun sudah kelihatan ya, tuh ranting-rantingnya. Iki tak wis digawe niki nggo traktor dipetok. Nah, teman-teman, kita udah sampai di lokasi pohon Randu Gumbolo. Ayo kita tanya-tanya ke Pak Sukarti. Dulu ada namanya biasa ke sini dulu. Yang saya ukur itu sana dulu itu, Mas. Oh iya, yang Nah, bawah. Kalau ke sini dipotong itu seperti kan. Apa? Kayak roh halus. Wah teman-teman, kata Pak Sukardi, kalau di lokasi Pak Sukardi berdiri itu di foto kayak ada roh halus ya. Iya toh. Astral gitu. Iya toh. Pak Sukardi yang diukur yang atas sana ya? Iya. Itu berapa meter Pak? Iya, atasnya itu yang tambing. Berapa meter? 1187 itu tahun 85. Tahun 85, 11, 87. Bete ya, Mas? Di sini yang untuk kalau jadi itu enggak hujanan. Jadi duduk di situ. Iki Mas. Iki semene ora wingi kene iki. Wis Nah, saya ini teman-teman yang kata Pak Sukardi itu tentang amal perbuatan baik di dunia yang dimakamkan di sini itu berada di atas akar, tapi waktu menggalinya kenapa nggak ada akar, tapi kadang-kadang ada yang jauh dari pohon tapi malah dapat akar. Kalau dari ceritanya itu melihatkan amal perbuatan. Nah, di tempat Pak Sukardi duduk itu konon dulu sering digunakan untuk sesirih, lagu sesirih atau bertapa seseorang yang ingin mencari suatu pencerahan atau ilmu ya. Ya, ini. Makamnya sing itu yang gini nih. Ini loh Mas, yang ini kan batu ditata gini. Oh iya, itu zaman Tidak hanya satu ini. Jadi semua yang gitu itu. Ya teman-teman, kita menuju ke makam Ki Kawit. Siapa itu makam Ki Kawit? Cikal bakal penyebaran agama Hindu. Mengambil pusaka mistik itu loh. Nah, ini teman-teman ada cerita dari Sukardi yang jadi waktu itu kan ini kita itu dalam lomba Kalpataru itu ya, lalu dimuat dari koran Merapi keajaiban pohon ini. Nah, itu terus orang-orang dari Magelang itu mau membuktikan dan mencari betul. Waktu itu saya tanya ke sini itu mau apa? Sama mencari tekek. Tekek urusan kon tekeknya tapi tekek ajaib. Warnanya itu merah. Jadi waktu itu ditebang. Itu ada tekek itu yang jalan itu keluar cahayanya. Jadi dari matanya itu biar. Nah itu diketahui oleh orang Magelang. Atau dia kesini mau ngambil itu. Lalu sudah ada yang di atas 3 orang. naik sini Pak. Iya. Dari sini. Iya. Dari pohon pule ini ya. Duduk yang pang sana. Dari pohon pule ini orang Magelang itu naiknya. Iya. Langsung jalan menyeberang ke pohon Entah sana. Randu Gumbolo itu.
berjalan ya, enggak merambat, jadi istimewa ya berarti. Jadi peristiwa setelah diambil pusakanya yang katanya tadi tekek itu dong. Iya. Itu sempal itu. Enggak mungkin kalau dilihat dari enggak ada gejala Kropos. apa-apa. Angin besar juga enggak ya. Iya, Itu roboh. iya. Roboh sendiri. Tah roboh di sini mau digergaji enggak cukup. Itu dibuat teratak itu jadi 13. Satu pang. Itu kan istilahnya terus tersebar. Nah, setiap malam itu ada yang ke sini. Itu saya suruh enggak usah selalu mencari gitu sebab itu meresahkan masyarakat. Setelah kejadian itu pengambilan pusaka dan membuat alam ekosistem di sini rusak, maka sekarang tidak boleh melakukan penarikan pusaka di sini. Iya. Dan ini makam Ki Kawit. Oh ya, kita akan tunjukkan makam Ki Kawit. Beliau penyebar agama Hindu di Kampung Kawedan, dan makamnya ini jenis nisannya batu yang ditata ya. Iya, batu ditata. Dari segi batu nisannya itu udah zaman dulu banget ya. Iya. Itu mungkin yang candi modelnya nih. Ya, tur di candi mau. Nek jane sing delok. Nah, teman-teman, kita menuju ke pohon yang sepertinya masih ada kaitannya dengan pohon Randu Gumbala ini. Let's go. Nah, ternyata gini lor, pohonnya itu agak jauh di sana ya, di seberang pohon tebu-tebu, hutan tebu di sana. Nah, di sini juga ada kisah misteri ya. Misteri. Ya. Nah, itu apa Pak kisahnya? Kisahnya gini. Jadi di sana itu ada pohon namanya pohon pelosok. Itu sejak saya kecil itu sampai sekian tuh pohonnya ya hanya sekian itu saja. Ceritanya itu kalau orang yang bertirakat tuh ziarah itu mau ngambil pusaka di sini di Randu Alas, itu pusakanya akan pindah ke sana. Seperti oyak-oyakan gitu ya. Kalau ditunggu di sana pindah sini. Itu caranya gitu. Nah, terus ada kejadian di sebelah pohon plosa itu ya Pak? Iya. Itu pernah mau didirikan, sudah didirikan IPAL atau penampungan air seperti iya, itu ya. Itu enggak terima. Nah, si penunggu pohonnya enggak terima dan itu roboh sendiri. Ya miring. Sekarang sampai enggak dibetulkan, sebab sudah dibetulkan lagi miring lagi. Karena menurut ceritanya itu yang menunggu itu namanya Ki Gudril nggak terima. Jadi sampai sekian itu kan milik orang Karanguni yang buat IPAL. Tapi kalau tanahnya tanah khas itu sudah dipanggilkan spiritual. Iya. Akan tetapi tidak mau. Penghuninya itu Ki Gudril dipindahkan ke sini nggak mau karena beliau sudah menempat di sana. Di situ sudah. Iya. Waktu itu ada spiritual yang datang tuh melihat, jadi fisiknya itu seperti orang keling. Orang keling itu gimana? Orang yang kalau dulu punya ekor. Waktu itu mahasiswa itu dari Jogja. Itu kesini sih lihat di Randu Alas langsung lihat penunggunya kesini. Jadi yang sering menampakkan api itu dari sinar pusaka. Enggak. Naga
Cari. Oh, di sini ada Iya, yang nunggu penjual ini tenaga besar, itu kena sinar, itu tuh meleng-meleng gitu. iya bercahaya ke atas. Nah, terus kalau di pohon randu gumbolo ini kan sering ada terjadi itu seperti sinar ya, sinar atau api yang berkobar berkobar di atas berkobar di pohon. atasnya. Nah, itu apakah ada hari-hari tertentu? Enggak, itu ya menurut saja. Ya, Pak. jadi belum dititeni ya. Tidak ada waktu-waktu yang khusus ya. Menurut kehendak istilahnya roh halus itu. Roh halus, ya. Ini kelihatannya kan nah ini lubang ini yang dipakai orang-orang sering datang ke sini untuk berziarah bertapa ini Ya. tujuan untuk entah minta kekuatan, entah minta pengharapan untuk sesuatu Ya, karena ini sudah semakin siang. Terima kasih untuk Pak Sukardi atas waktunya dan atas infonya, sangat berarti bagi kami ya, dan sangat bersejarah sekali ternyata tempat ini. Memang inilah yang saya ceritakan berdasarkan keadaan dan kemampuan saya sebagai orang yang dituakan di sini, saya dapatnya hanya menjelaskan itu. Ya, terima kasih dan sudah manfaat dan dapat berkembang untuk selanjutnya. Nah, teman-teman, kita lanjut ke Pak Duko untuk izin di sini. Mungkin kalau diperbolehkan kita akan eksplor malam hari di sini, uji nyali ya. Tapi jangan narik pusaka. Ya. Ini Thank you.